Ada. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Sekjen? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ya, monggo Pak, silakan. Kami Ya, persilakan. Data di Tokyo, makanya di mana kudu di restart ya mah. baik, Bapak Ibu Iya, nggak pakai ya gitu bisa, yang kok terhormat, bisa. Pak Kepala Oke. Bapeda Temanggung, yang terhormat Pak Sekretaris Kepala Bapeda Jawa Barat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Pak, meskipun lewat online. Ya. Nah, ini saya kebagian anu memberikan tanggapan. Judul kita hari ini menyemai praktik baik inovasi pembangunan dan kiat sukses meraih PPD. Nah, ini ada subjudulnya, bagaimana memahami inovasi pembangunan dan memahami pedoman penghargaan bangunan daerah. Ini saya singkat saja, Pak, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang konsep dan pendekatan inovasi. Inovasi itu ada 6. Yang pertama, inovasi yang bersifat fundamental, inovasi yang mengubah sesuatu menjadi sama sekali baru atau berbeda. Tadi sudah Bapak Ibu peserta sudah melihat ya betapa inovatifnya Jawa Barat dan betapa inovatifnya Kabupaten Temanggung ya. Beda banget kan ya dengan kabupaten lain, dengan provinsi lain beda banget lah. Bapak Ibu bisa merasakan lah, minimal merasakan sebelum nanti bisa memberikan bukti secara otentik. Tentunya bukti itu hanya bisa bila Bapak Ibu merefleksi diri di masing-masing provinsi, di masing-masing kabupaten. Kemudian inovasi yang kedua itu sifatnya applied, Bapak Ibu. Itu inovasi yang sifatnya memperbaiki sebagian atau keseluruhan. Tadi Pak Kepala Bapeda Temanggung tadi sudah menyampaikan perbaikan itu secara menerus mulai dari 2018 ya Pak nggih. 2018 sampai 2023 melakukan perbaikan menerus. Ini yang kita sebut sebagai applied innovation. Ada lagi yang sifatnya action, inovasi yang mengubah suatu bagian dari atau keseluruhan dari suatu proses. Nah, ini mengubah ini. Tadi Pak Pak Kepala Bapeda Temanggung tadi sudah juga menyampaikan itu menerapkan action inovatif action itu ya. Kemudian juga ada inovasi yang bersifat kausal, inovasi yang mengubah atau memperbaiki bagian awal saja atau bagian akhir saja. Yang penting pokoknya ada hubungannya. Nah, ini ya diperbaiki. Jadi misalkan inovasi di tahun 2018, inovasi di tahun 2023 kayaknya nggak nyambung. Tapi sebenarnya kalau diturut-turut ternyata nyambung. Nah, ini inovasi yang sifatnya kausalistik. Ada juga inovasi yang bersifat classification, inovasi yang melakukan pengelompokan ulang, melakukan regrouping ya. Misalnya inovasi terkait dengan sistem informasi, inovasi yang terkait dengan pemasaran, inovasi yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Ini kayaknya pada nggak nyambung, tapi ternyata setelah diklasifikasi nyambung, bisa dikolaborasikan menjadi satu. Ya. Dan juga inovasi yang sifatnya replikasi, komparatif ya, komparatif innovation itu bila melakukan replikasi ke tempat lain. Misalkan mungkin Bapeda Temanggung pernah belajar mungkin dari Bapeda dari Jawa Barat gitu ya, terus kemudian mereplikasikannya dalam skop yang lebih kecil di level kabupaten. Itu replikasi dengan melakukan penyesuaian adjustment. Nah, itulah Bapak Ibu, jadi ada 6 ya kategori dari inovasi ini yang saya kira perlu sekali Bapak Ibu peserta di sini mempelajari hal ini, terutama pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak dari Jawa Barat dan dari Temanggung tadi. Nah, ingat tapi Bapak Ibu ya, ini prinsip inovasi, tidak semua inovasi itu layak dilakukan dari sudut biaya. Nah, tadi yang dipilih oleh Temanggung, yang dipilih oleh Jawa Barat, dari aspek biaya, setelah kita hitung, ya ternyata nggak terlalu mahal. Ya. Jadi, bukan sesuatu yang sifatnya mewah atau wow gitu ya. Sebab meskipun inovasi, tapi kalau harganya mahal, bukan inovasi Bapak Ibu ya. Jadi inovasi nih, sebelum inovasi menggunakan dana 100 juta. Setelah inovasi, maka untuk membiayai operasional hasil inovasi ini 1 triliun. Ya, bukan inovasi itu. Inovasi itu tidak boleh menimbulkan masalah baru.
tapi justru harus memecahkan masalah, ya. Terus memiliki daya manfaat yang tinggi. Tadi secara baik sekali Pak Bapeda Temanggung tadi, ngapunten Pak, bukan Aspo Pak, ngapunten Dwi, Pak, Dwi, Pak Dwi, Bapak. ya, Ya, ngapunten, ngapunten Pak. Tadi Pak Dwi sudah memberikan pre and post, ya, pre and post dari setelah dilakukannya inovasi. Jelas sekali itu ada daya manfaat oke. yang besar di situ, ya. Jadi bukan sekedar inovasi sudah dilakukan dari aspek kegiatan, tapi juga ada kemanfaatannya. Post innovative action itu kelihatan banget ada. Itu ya teman-teman, Bapak Ibu semua ya, dari kabupaten, kota, dari provinsi yang lain, ya. Ini contoh-contoh bagus yang sangat patut untuk ditiru oleh kabupaten kota lain, oleh provinsi lain. Nah, Bapak Ibu, tidak semua inovasi itu ternyata mampu memecahkan masalah secara efektif, ya. Jadi itu penting, penting yang kedua. Ingat ini ya, tidak semua inovasi itu mampu memecahkan masalah secara efektif. Jadi kelihatan kelihatan berbeda, namun ternyata kurang mampu memecahkan masalah. Mungkin juga berbiaya apa namanya, meskipun berbiaya murah, tapi ternyata menimbulkan masalah baru, ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua yang kami ingin garis bawahi dari best practices dari Kabupaten Temanggung dan Jawa Barat adalah makna penghargaan pembangunan daerah, Bapak Ibu, itu ada 6. Pertama adalah kita, Bappenas, pemerintah dalam hal ini dikoordinasikan oleh Bappenas, ingin mengukur dan menilai proses dan pencapaian pembangunan daerah. Yang kedua, kita ingin memberikan saran konstruktif dalam proses perencanaan, substansi kebijakannya, proses pelaksanaan kebijakannya, dan pencapaian dampaknya. Itu kalau kita nggak melakukan kunjungan ke lapangan, tidak melakukan diskusi mendalam, tentu kita akan kurang memberikan rekomendasi yang kita berikan kurang mempunyai argumentasi yang kuat, ya. Sehingga PPD ini dilakukan dalam rangka ini memberikan rekomendasi. Yang ketiga adalah inovasi, memberikan ruang seluas-luasnya. Jadi kita, pemerintah, memberikan ruang seluas-luasnya bagi mewujudkan tujuan pembangunan, ya, berdasarkan jalan yang terbaik, jalan yang tercepat, paling bermanfaat dalam koridor etika dan kepatutan pembangunan. Nah, ini PPD itu memberikan ruang untuk inovasi yang tadi sudah dilakukan. Yang keempat, memberikan motivasi. Jadi pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan pembangunan secara penuh antusias dan komitmen tinggi. Nah, tadi kan Pak Kepala Bapeda Jawa Barat tadi, Pak Sekretaris Bapeda Jawa Barat tadi sudah jelas sekali itu, jelas sekali message-nya bahwa tidak bisa tidak, harus dibentuk team of teams, harus dibentuk kolaborasi yang kuat. Nggak bisa Bapeda jalan sendiri, itu nggak bisa. Jadi Pak Kepala Bapeda Temanggung juga begitu. Ternyata semua muspida itu dikerahkan, nggak ada yang terlibat, semua harus terlibat dan dikoordinasi secara efektif oleh Pak Kepala Bapeda, mungkin juga oleh Pak Bupati mungkin, ya, gitu. Jadi oleh Pak Bupati juga menginstruksikan secara langsung ini melakukan koordinasi dan kolaborasi terus menerus. Kemudian knowledge sharing, ini penting Bapak Ibu. PPD ini merupakan satu upaya dari pemerintah agar praktek terbaik dari kabupaten kota dan provinsi itu bisa ditiru, ya, bisa ditiru oleh kabupaten kota provinsi yang lain. Nah, terakhir baru penghargaan. Ujungnya adalah penghargaan. Setelah evaluasi, rekomendasi, inovasi, motivasi, knowledge sharing, tentu, oh, ini ada penghargaan. Kalau yang bagus, memang bagus. Kita sebagai tim penilai, Bapak Ibu, karena pengalaman kita hampir 12 tahun melakukan APN, ya. Dulu namanya APN, ya, Anugerah Pangripta Nusantara. Terus kemudian dalam masa Pak Bambang Brojonegoro itu kita mengubah menjadi PPD, ditambahi faktor pencapaian. Nah, itu jelas sekali Bapak Ibu, kabupaten kota dan provinsi yang mempunyai nilai yang bagus itu kelihatan, kelihatan, ya. Jadi yang kelihatan lah di lapangan itu kelihatan Bapak Ibu, ya. Yang kurang ya kelihatan juga. Gitu, ya. Jadi ini pengalaman kita di pemerintah itu melakukan penilaian ini, pantaslah kalau Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Barat itu mencapai peringkat
juara saat ini. Ya, bukan berarti provinsi kabupaten kota lain tidak punya potensi atau tidak memiliki peluang. Nah, silakan aja diikuti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda Temenggung dan Pak Sekretaris Badan Bapeda Jawa Barat. Nah, memahami penilaian pembangunan daerah Bapak Ibu ini penting sekali ya. Pertama adalah penilaian dokumen itu hanya 30%. Jadi penilaian dokumen itu adalah kita mencoba mencari tahu seberapa bagus sih substansi dari dokumen rencana. Baru dokumen di atas kertas ya Bapak Ibu ya. Seberapa bagus sih rencana inovasi baru di atas kertas ya. Ya, itu 35% nilainya. Nah, nilai terbesar itu adalah penilaian pelaksanaan. Penilaian pelaksanaan. Jadi kalau misalkan penilaian dokumennya itu dilakukan atas dokumen tahun 2023, maka penilaian pelaksanaan ya pelaksanaan sebelum 2023. Jadi pelaksanaan 2022 ya. Jadi kalau penilaian dokumennya di 2024 nanti, maka penilaian pelaksanaannya adalah 2023 ke belakang. Ya. Tadi Pak Kepala Bapeda Temanggung tadi sudah memberikan contoh ya 3 tahun ke belakang, bahkan beliau memberikan contoh keterkaitannya dengan inovasi-inovasi 5 tahun ke belakang ya, itu luar biasa. Nah, mohon nanti Bapak Ibu pengampu di Pemda Kabupaten Kota, terutama Kabupaten, silahkan tadi itu contoh yang sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Temanggung ya. Jadi ingat Bapak Ibu ya, penilaian tidak hanya pada dokumen perencanaan RKPD yang bagus-bagus. Di dalamnya Bapak Ibu klaim bahwa dalam RKPD itu ada inovasi. Itu hanya 35% karena baru di atas kertas. Nah, penilaian yang tertinggi bobotnya itu diberikan pada penilaian atas hasil pelaksanaan. Termasuk dari hasil inovasi yang Bapak Ibu sudah klaim ada di dalam dokumen rencana tadi. Itu sebelumnya juga sudah harus terbukti bahwa itu dilaksanakan. Bukan sekedar dilaksanakan ya Bapak Ibu ya, tapi kita harus tahu ya road to champion-nya, jalan menuju kemenangannya. Nah ini, ingat menjadi pemenang bukan satu-satunya makna kehadiran PPD. Meski demikian, kalau ingin menang, kuncinya adalah pahami dan laksanakan kebijakan pembangunan tahunan itu sampai level tertinggi. Jangan hanya berhenti di level kegiatan atau berhenti di level kegiatan. Ya, Bapak Ibu, nih, raihlah impact-nya. Jadi kalau Bapak Ibu punya substansi dokumen kebijakan mengatakan bahwa Kabupaten A, B, kota A, B, kota A, Kabupaten A, kota B, provinsi C itu ingin mendapatkan dampak seperti ini gitu. Itu kan baru di atas kertas. Nah, Bapak Ibu harus berikan bukti bahwa itu sudah dilaksanakan ya, berikan bukti bahwa itu sudah dilaksanakan dan pelaksanaannya semakin mengarah ke dampak, semakin menang. Nah, pakailah metode input, kegiatan, output, intermediate outcome, outcome, impact atau dampak ini. Semakin Bapak Ibu mampu memberikan bukti bahwa dokumen rencana tadi sudah dilaksanakan dan menghasilkan dampak, dan menghasilkan sampai ke level dampak, atau di bawahnya sampai level outcome, atau di bawahnya sampai level intermediate outcome, itu bagus. Semakin mengarah ke dampak, semakin ke kanan, semakin menang. Gampangnya gitu aja, ya, Bapak Ibu. Semakin mengarah ke kanan, semakin menang, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam proses eh, penyajian dokumen yang disampaikan kepada tim penilai itu hanya menyampaikan bahwa Pak, kami sudah menyusun rencana pembangunan kami dengan metode interregional input output, sudah mendatangkan 100 pakar dari seluruh dunia, sudah mendatangkan 1 juta orang di balairung raksasa kami. Ingatlah bahwa itu hanya pada proses input. Ya, meskipun Bapak Ibu berbusa-busa mengatakan bahwa metodologi proses langkah-langkah dan seterusnya itu hebat, tapi kalau masih pada level dokumen itu levelnya level input, susah untuk menang. Ya, kemudian tunjukkan Bapak Ibu, kita harus bergeser ke atas
ke yang lebih bagus, yaitu apa? Pelaksanaan. Nah, misalkan dokumen tadi mengatakan, Pak, kita sudah punya inovasi, akan menyatukan seluruh pelayanan menjadi pelayanan terpadu satu pintu. Nah, itu baru tahap pelaksanaan. Ya, baru tahap pelaksanaan yang eh, kita belum tahu hasilnya kayak apa. Nah, oleh sebab itu, tambahi bukti, tambahi komitmen, bekerja keras untuk bisa memberikan hasil. Ya, nah, jangan-jangan inovasi pelayanan terpadu satu pintu tadi itu malah hanya menambah antrian. Nah, ini inovasinya jadi berkurang ini kalau justru ada pelayanan satu pintu malah menambah antrian. Padahal kebijakan itu berhasil dijalankan bila memudahkan masyarakat dan membuahkan hasil. Misalnya diubah misalkan ya cara satu pintu tadi itu ini perbaikan menerus ya, berarti inovasi menerus yang sifatnya fundamental ya, yaitu mengubah dari cara tatap muka menjadi cara online ya. Ini contohnya. Kemudian bergeser lagi Bapak Ibu supaya lebih yakin bisa menang. Itu pelaksanaannya adalah sampai ke level intermediate outcome. Nah, ini contohnya. Jadi karena lewat online ya nggak perlu ngantri di kantor, maka masyarakat punya waktu yang lebih luang untuk keluarga ya, alih-alih harus berlama-lama di kantor pelayanan terpadu satu pintu. Ujung-ujungnya ini Bapak Ibu juga bisa menampilkan ya melalui hasil setelah dilakukannya kebijakan dan inovasi tadi itu. Masyarakat memanfaatkan waktu luang untuk menambah pendidikan keluarga, meningkatkan kebahagiaan keluarga gitu ya. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa memberikan bukti tertinggi, yaitu daerah semakin nyaman, semakin aman, semakin sehat untuk menjadi tempat tinggal, untuk menjadi ruang hidup dan mengembangkan peradaban yang lebih sehat. Tadi kan jelas sekali tuh Jawa Barat ya sedikit demi sedikit mampu menciptakan ruang hidup yang semakin nyaman ya bila orang ingin tinggal di kabupaten kota di Jawa Barat ya. Temanggung juga begitu, menjadi petani di Temanggung, menjadi pelaku UMKM di Temanggung, kayaknya lebih menarik deh daripada menjadi petani misalnya di kabupaten kota lain gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena ya tadi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota Kabupaten Temanggung menjadi semakin comfortable, menjadi semakin nyaman, sehingga itu tadi ya dengan dengan pekerjaan yang sama, dengan pekerjaan atau dengan beban kerja yang di, dilakukan oleh para petani yang sama, namun memiliki hasil yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, saya kira itu teman-teman semua sekilas tanggapan saya, gitu ya. Sengaja saya tidak membahasnya secara panjang lebar ya dalam bentuk gambar gitu supaya teman-teman semua di awal ini bisa memahami bagaimana kabupaten kota provinsi bisa memenangkan PPD ya gitu kuncinya. Jadi kuncinya itu aja, cuman itu aja Bapak Ibu. Pahami apa itu inovasi, lalu kalau mau menang ya buktikan dalam pelaksanaan bahwa Anda tidak hanya sekedar bicara di atas kertas, tapi mampu membuktikan bahwa itu sudah dilaksanakan. Mampu membuktikan lebih tinggi lagi bahwa itu berhasil menghasilkan, ya. Bahkan mampu mencapai yang lebih tinggi lagi, apa yang akan segera dicapai itu dapat segera terpenuhi, yaitu misalkan semakin meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran. Lebih tinggi lagi misalnya, ya mampu menghasilkan sesuatu sifatnya sangat bermanfaat, gitu ya. Sampai yang paling terakhir adalah ada dampaknya, ya seperti berkurangnya kemiskinan atau meningkatnya kesejahteraan rumah tangga miskin, meningkatnya kesejahteraan rumah tangga biasa yang non miskin, meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan seterusnya. Misalkan ini loh bentuk rumahnya 2 tahun lalu masih gubuk, setelah adanya inovasi rumahnya sudah beton, misalkan gitu dalam bentuk foto. Nanti ketika ada kunjungan lapangan silakan kita sebagai tim penilai digiring ke lokasi-lokasi yang dulunya merupakan pemanfaat
hasil kebijakan yang inovatif tadi. Saya kira itu, Bapak Ibu, mungkin kita tanya jawab saja, terutama ke para narasumber kita yang hebat-hebat, ya. Baik Kak, silahkan memandu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sekjen. Alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman semua masih tetap semangat ya. Luar biasa kita memiliki narasumber yang hebat telah mendengar cerita dari Jawa Barat dan Kabupaten Temanggung. Selanjutnya kita akan ke sesi pertanyaan. Apakah eh, mungkin ini karena pesertanya agak banyak, mungkin di sesi pertama jika ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Mungkin bisa raise hand ya Bapak Ibu ya untuk eh, tiga penanya pertama mungkin ya. Dan mohon nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas ya. Kami persilakan Bapak Ibu, teman-teman semua. Tadi dari Pak Sekjen luar biasa konsepnya ya Pak ya, pembagian klasifikasi inovasi sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman ini Pak Sekjen ya. Kemudian makna PPD ya, serta penekanan pada dampak, bagaimana dampaknya memang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, kemudian di daerah kita sendiri juga, dan eh, juga bagaimana untuk lingkungan juga mungkin ya Pak Sekjen ya. Ini Bapak Kalau Ibu ini belum ada yang raise hand sambil dari. menunggu, sambil menunggu mau ada yang mau bertanya, saya tambahkan ada 3 poin pengalaman, Bu. Baik Kak, ya Silakan Pak, 3 poin pengalaman ya. ya pengalaman dari teman-teman kabupaten, kota, provinsi itu hampir saya katakan 80 sampai 85% kebijakan unggulan yang di yang menjadi kebijakan unggulan yang berhasil bermanfaat buat masyarakat itu rata-rata adalah pelayanan publik, ya pelayanan publik. Jadi kemudahan dalam mengakses pelayanan publik, misalkan dipermudah dalam Ya. mengurus KTP, ya, dipermudah dalam mengurus perizinan-perizinan, bahkan ada yang jemput bola dalam melakukan pemberian izin. Jadi izin itu tidak tidak yang minta izin datang ke kantor, tapi yang memberi izin justru datang ke si pemohon izin, gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi 80 sampai 85% itu pelayanan publik. Yang sifatnya pembangunan jalan, terus kemudian perbaikan gedung, perbaikan fasum-fasos, itu 15%. Itu kira-kira masih 15%. Artinya apa? Artinya konsentrasi kebijakan itu masih pada apa yang sebetulnya kegiatan itu sudah ada di masyarakat dan pemerintah tinggal mempermudah kegiatan yang sudah dilakukan oleh si masyarakat. Ya. Itu teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah inovasi itu banyak dilakukan oleh pemerintah karena mereka justru mempermudah apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Justru bukan pemerintah menciptakan kegiatan untuk masyarakat. Itu ternyata hanya 15%. Yang 85%, jadi kita rakyat sudah punya kegiatan nih, sudah sudah sebagai pedagang, sudah sebagai petani, sudah Ya. sebagai pengusaha. Nah, menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi pengusaha menjadi lebih mudah, lebih enak, lebih nyaman. Itu 85%. Sejak 10 tahun terakhir ya, itu saya lihat seperti itu. Ya, paham ya teman-teman. Jadi artinya tren untuk memenangkan PPD gitu ya. Lakukanlah yang ini. Lakukanlah kebijakan-kebijakan unggulan, ya, jalankan itu sehingga sampai pada level outcome, bahkan sampai level dampak pada sesuatu yang masyarakat sudah miliki. Misalkan di sana ada pengrajin, ada industri kerajinan rakyat, ya, ada pengrajin
gerabah, pengrajin sulaman, gitu ya. Nah, permudah mereka. Itu lebih lebih penting, lebih bermakna ketimbang Bapak Ibu membuat ini itu menciptakan pusat kerajinan baru, membuat sentra industri baru gitu ya. Yang kemudian ada orang-orang baru di situ. Itu cuma 15%, ya. Paham ya? Jadi itu yang 15% itu paling yang bikin baru itu ya, bikin jalan baru, bikin gedung baru gitu. Itu cuma 15% dan rata-rata nggak menang gitu ya. Rata-rata nggak menang. Gitu ya Padahal Bapak itu Ibu. uangnya banyak, Pak. Kalau Lah infrastruktur kan ya itu, itu saya bilang tadi, anggarannya banyak, Pak. ya saya bilang tadi, yang sesuatu yang dibilang unggul, dibilang prioritas, Ya, dibilang inovatif, selalu nuansanya kayaknya sejalan dengan anggaran yang besar, gitu ya. Padahal enggak loh. Justru kita malah bertanya-tanya nih, eh, inovasinya ada, anggarannya 10 kali lipat lebih tinggi dari tidak ada inovasi. ya, Jangan-jangan inovasi ini malah cost burden. Jangan-jangan inovasi ini malah membawa masalah baru, bukan menyelesaikan solusi, bukan bukan sebagai solusi. Nah, kita bertanya-tanya ini, ya. Nah, seperti itu seringkali 3 poin yang saya sampaikan, Bapak Ibu. iya. Jadi Satu, klasifikasi inovasinya, ya, ya satu, kita 82% mempertimbangkan. inovasi itu dari yang sudah ada. Program unggulan ya, ada inovasi dari yang sudah ada. Yang kedua, eh, yang bikin baru itu hanya 15% dan seringkali jika itu diunggulkan atau dijadikan bahan inovasi, seringkali itu Ya, tidak menang, ya. Dan yang ya, ketiga tentunya yang paling penting nih, kerjasama, kolaborasi antar instansi, antar dinas, ya terutama langsung naungan dari kepala daerah. Itu teman-teman. iya. Terima kasih banyak Pak Sekjen. Mohon izin Pak Sekjen, ini udah ada pertanyaan dari Pak Andis Priswantoro. Izin Pak Randy, replika dalam praktik baik dari inovasi yang dihasilkan dari dua bapeda tadi, kira-kira bagaimana tips dan triknya jika dipraktekkan atau direplika di daerah lain dengan kondisi budaya geografi yang cukup beragam. Kira-kira bagaimana ya Pak? Barangkali identifikasi apa real di lapangan yang dimulai dari Pak Andis Priswanto. Kami persilakan Pak Sekjen. Ya, kayaknya pertanyaan ini lebih cocok nanti yang jawab coba menurut Pak Kepala Bapeda Temanggung gimana? Ini. Pak Dwi, Baik Kak. Pak Ya, Dwi dan Pak Lutfiandi ya. Pak Dwi atau Pak Lutfiandi. Gimana ini Pak Ya, Dwi kalau misalkan dari mana nih Pak Andis itu dari mana? Pak Andis Pak Andis itu Priswantoro. Dari mana dari Pak Andis kabupaten ini? mana? Belum ada keterangannya di sini ya. Ya. Nah, Halo Pak dari Andis, kabupaten mana bila di Brin Pak. dari BRIN ya. Iya. Ya, kira-kira kalau misalkan dari Kabupaten Temanggung tadi itu dipakai di Kabupaten Banyumas gitu ya. Kira-kira apa yang harus dimodifikasi gitu. Itu yang paling tahu tentu Pak Dwi ini ya, kalau untuk level kabupaten. Boleh Kak, mungkin bisa Halo Pak Dwi atau Pak Nah, Lutfiandi mungkin bisa ya Pak Lutfi memberikan monggo Pak. tanggapannya Mangga ya. Pak. Kami persilakan. izin eh, Pak Randy dan Bu Eka serta Pak Andis. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon Sedikit izin Pak memberi Lutfiandi, suaranya agak kecil sedikit ya. Mungkin kecil eh, ya sebentar ya. Sebentar. ya agak kecil tadi Oh, suaranya. terdengar? Ah ya, sekarang udah terdengar Pak. Silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Andis atas pertanyaannya. Eh, Terkait dengan replikasi ke daerah lain, pertama-tama kalau gerakannya, ide dasarnya sebetulnya sangat mudah untuk direplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus sesuaikan dengan tujuannya dahulu.
karena program di kami itu yang pertama tujuannya adalah mengentaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal. Di tengah-tengah, ketika desa tertinggal dan sangat tertinggalnya sudah tidak ada, kami melakukan shifting tujuan yang berimplikasi ke kegiatannya juga berubah. Karena tujuannya adalah memantapkan desa yang sudah mandiri dan memperbanyak desa yang mandiri. Itu terkait dengan tujuan yang harus menjadi poin utama dari ketika replikasi ini diinovasi. Yang kedua, selain tujuannya tadi, adalah sebetulnya eh, lokal karakteristik atau karakteristik lokal ini pasti akan mempengaruhi jenis kegiatannya. Tadi yang 12 kegiatan di Jawa Barat tentunya tidak semua sama persis dengan yang dibutuhkan di daerah lain. Mungkin daerah lain hanya membutuhkan 7 atau setengahnya kegiatan itu sangat apa namanya sangat locally tergantung dengan karakteristik daerah. Bahkan mungkin kalau isu dan permasalahannya lebih banyak, dimungkinkan lebih banyak lagi kegiatannya. Jadi dua hal tadi, Bu. Yang pertama, ide dasarnya itu dengan mudah bisa direplikasi, tapi ide dasar ini harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan karakteristik lokal dari wilayah tersebut. Itu yang harus diperhatikan. Begitu mungkin respon kami terkait dengan pertanyaan Pak Adis. Terima kasih. Terima kasih Pak Lufiandi. Mohon izin Pak Dwi, mungkin bisa menambahkan ya. Ingin menyampaikan dari tim kami, Bu, bahwa kami senang sekali seandainya kegiatan kami di Pasar Gandum itu direplikasi di tempat lain, bahkan itu jadi tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini. Dan memang ini dari Pak Dwi Andika bahwa yang dimaksud adalah bahwa di kami adalah kaitannya dengan ekonomi dan di semua daerah pasti ada kegiatan pasar misalnya, dan itu kami hanya melihat seperti juga di Jawa Barat bahwa yang penting adalah dimulai dari kebutuhan masyarakatnya dulu seperti apa, kemudian kita melaksanakan sebagai pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita. Tinggal kita meramunya menjadi pelayanan yang lebih baik. Jadi ini kami di Pasar Gandum ini kan memang seharusnya memang itu yang harus kami lakukan, dan kami hanya mensinergikan saja kebutuhan masyarakat dengan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, terima kasih banyak Pak Dwi. Eh, kebetulan di Lombok ini sedang azan ya, Bapak Ibu, sebentar. Kesempatan satu Mbak itu. Bu moderator. Ya, sambil nunggu Bu Eka di sana azannya selesai, Ya. saya mungkin bisa nambahi jawaban. Jadi variabelnya minimal ada 3 untuk menjawab pertanyaan Pak Andis tadi ya, bagaimana melakukan replikasi tadi itu. Variabelnya ada 3, yaitu dari aspek induktif ya, induktif itu hal-hal umum apa sih yang ingin hal-hal umum apa sih yang ingin diselesaikan masalahnya ya. Jadi oleh Pak Lutfiandi sudah disampaikan hal-hal umum apa yang ingin dipecahkan masalahnya itu harus sama dulu, jangan sampai berbeda.
Ya, kalau ternyata berbeda, sulit untuk dilakukan replikasi ya. Yang kedua dari aspek deduktif ya, dari aspek deduktif itu hal-hal khusus apa yang ingin dilakukan ya, hal khusus apa yang ingin dilakukan itu harus sama. Kalau hal-hal umumnya misalkan ini menanggulangi kemiskinan, oh sama nih. Nah, ini cocok nih. Kedua adalah aspek deduktifnya. Hal-hal khusus yang ingin dilakukan apa? Nah, itu harus sama. Kalau di sana secara khusus ya ada 5 aspek. Ada aspek orang, ada aspek geografis, ada aspek metodologi, ada aspek waktu, itu harus sama. Kalau ternyata nggak sama, sulit ya, sulit. Misalkan dari aspek induktif gitu ya, hal-hal khususnya itu tidak sama, sulit. Meskipun hal-hal umumnya dari aspek induktif itu sama ya, yaitu penanggulangan kemiskinan, tapi dari aspek induktifnya, deduktifnya itu ternyata nggak sama. Tadi misalkan Pak Lutfiandi butuh ada kolaborasi yang kuat, ada team of team ya, ada metodologi yang jelas yang dipahami oleh para tim. Nah, ini harus ada juga di provinsi lain. Kalau ternyata di provinsi lain 3 hal khusus ini nggak ada, sulit untuk direplikasi. Ya, nggak bisa, gagal pasti. Kenapa? Ya ibarat kalau kita ingin jalan ke arah timur, itu aspek induktif, aspek deduktifnya berjalan itu perlu 2 kaki sama 2 tangan. Nah, kalau ternyata dari aspek deduktif kita nggak punya kaki, nggak punya tangan, kemudian ini direplikasi ke provinsi lain, sulit untuk bisa provinsi itu meniru ya, mereplikasi. Itu. Ya, hal yang ketiga yaitu dari aspek action. Dari aspek action tentu eh, buat buat Jawa Barat itu punya pengalaman dia melakukan itu selama 5 tahun ya, sementara provinsi lain eh, belum punya pengalaman, baru mau meniru ya. Nah, ini tentu akan kesulitan bila aspek deduktif dan aspek induktif tadi itu ternyata tidak ada ya. Kecuali nah, kecuali si provinsi itu sudah 10 tahun pengalaman. Jawa Barat baru punya 5 tahun, tapi berhasil. Nah, itu modifikasi ya namanya. Nah, itu namanya disebut komparatif. Ya, inovasi yang sifatnya komparatif. Itu baru bisa. Contoh penanggulangan kemiskinan, provinsi X gitu ya, versus provinsi Jawa Barat. Si provinsi X sudah melaksanakan penanggulangan kemiskinan sudah 20 tahun. Jawa Barat baru 10 tahun. Tapi langsung berhasil. Sementara provinsi X yang sudah 20 tahun nggak berhasil. Nah, itu bisa melakukan replikasi secara komparatif. Silakan Bu Eka. Terima kasih banyak Pak Randy. Ibu Ika Bapak Ibu boleh? Bu ada Ika yang boleh? mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Pak Ramdan ya tadi ya. Iya, Pak Ramdan. Saya Pak Cucu, Bu. Dan kok videonya nggak ada? Saya Pak Cucu. Sebentar, Bu. Maaf, Bu. Ya, Ya, baik. silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Randy dan Bapak Ibu semuanya. Nama saya Pak Cucu Suryaman. Saya di Direktorat Pak Rohmat, di Direktorat PPD. Kebetulan saat ini kami ditugaskan sama Pak Deputi untuk ikut pendalaman terkait dengan inovasi-inovasi sebagai pemenang PPD. Nah, dalam waktu tahun ini kami sudah mencoba membukukan hasil pemenang PPD tahun 2023. Dan buku yang sudah kami buat ini adalah kami mencoba memprofiling 3 pemenang PPD tahun 2023, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Dan ini sudah kami profiling pemenangnya, dan nanti ke depan memang kami juga berencana teknisnya seperti apa akan kami coba lakukan untuk replikasi, apakah itu replikasi di lingkungan provinsi itu sendiri atau direplikasi oleh daerah lain.
Nah, yang belum itu sekarang kita buka bagaimana daerah lain ketika akan mereplikasi inovasi yang ada di daerah tersebut, yang katakanlah yang sudah kami profiling ini. Ke depan kami juga akan profiling juga beberapa inovasi yang lain. Mungkin yang pemenang 2024 ini kami juga akan mencoba memprofiling supaya mempermudah daerah lain untuk melakukan inovasi atau melakukan replikasi dari inovasi pemenang PPD. Nah, ini kami sedang mencoba mendiskusikan terkait teknis dari pelaksanaan replikasi. Eh, Terkait dengan yang tadi Pak Randy sampaikan, bagaimana lebih mengarahkan kepada pemenang PPD atau kalau mau menang dan sebagainya. Mungkin kalau menurut kami ini lebih bagaimana daerah memperkuat inovasinya dulu, bukan arah pemenangnya dulu, memahaminya dulu gitu kan, teknisnya seperti apa, langkahnya seperti apa, agar daerah itu, daerah lain itu berpacunya bukan karena menang PPD-nya, tetapi memiliki inovasinya dan dia bagaimana kemanfaatan dari sebuah inovasi tersebut. Tadi Lalu dijelaskan saya di depan, Pak. Tadi di depan, Bapak ngikutin nggak penjelasan saya dari depan, paparan? saya ngikutin Pak. Nah, tadi sudah di depan saya jelaskan bahwa PPD jangan hanya menang saja, tapi Ya, lakukan dulu inovasinya. Iya, betul. itu yang penting, Pak. Menang itu nomor 6, Pak ya. Betul, betul. Ya, ya. Nah, yang penting policy quality-nya dulu. Policy quality-nya dulu Betul, dilakukan. betul. Baru penghargaan penilaian menang apa kalah itu nomor 6, Pak. Ya, Betul, itu betul, Pak. betul. Yang penting Ya. itu, Pak. Jadi menang kalah belakangan, Pak, ya. Betul, betul. Setuju, Pak. Jadi yang penting kita bagaimana memacu daerah itu membuat terobosan-terobosan inovasi yang betul-betul memberikan dampak dan manfaat dulu kepada masyarakatnya di daerah itu sendiri. Lalu kami ingin menyampaikan sedikit bahwa yang coba kami lakukan pendalaman terhadap inovasi pemenang tahun 2023 ini, pendekatannya secara garis besar memang yang sudah yang sudah ada di dalam PPD, yaitu melalui input, proses, output, dan outcome serta dampak itu sudah katakanlah sudah final itu dengan seperti itu, dan di dalamnya secara kalau kita dalamin lagi bahwa di dalamnya itu di dalam yang 4 kriteria tadi yang sudah di apa namanya di dalam indikator yang sudah ada, kita memperkuat lagi dari kriteria kerja inovatif itu apa kira-kira. Nah, kriteria kerja inovatif itu katakanlah misalnya visibility-nya dari inovasi itu seperti apa. Jadi bagi daerah lain akan melihat bahwa oh ini layak atau tidak nih untuk direplikasi. Yang kedua partisipatorinya, partisipatori dari pihak Pemda sendiri itu seperti apa? Siap atau tidak, kuat atau tidak? Ini antar Bapeda, antar OPD, antara kepala daerah dengan semua stakeholder yang lain, apakah terjadi partisipatif atau tidak? Terus apakah ini replicable enggak? Nah, kan gitu. Replicable enggak? Ketika itu bisa direplikasikan, artinya kan ini bisa lebih 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 mudah bagi daerah lain. Bapak mau tanya atau mau menjelaskan ini, Pak? Saya lebih bukan mau tanya, lebih mau memberikan penjelasan sedikit terkait Nanti aja, apa Pak. yang telah kami susun di Direktorat Pak Rohmat, Pak. Jadi Ya, nanti aja, tentunya Pak. ini Kita kira-kira, tunggu Pak. pertanyaan aja dulu. Ya, Kalau pertanyaan sementara belum ada, Pak. Kami lebih nah, kita tunggu menyampaikan bahwa pertanyaan ini aja. kami telah menuliskan ini, Bu, Pak, gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kita tunggu Oke, baik, Pak. pertanyaan, Pak. Saya kira Nah, Bapak tadi mau tanya. Ya, oke, baik. Terima kasih kalau gitu, Pak. ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu jangan salah ya. Ini bukan perlombaan inovasi. Ini perlombaan pembangunan daerah. Ya, ini jangan sampai salah mendengarkan tadi dipikir ini perlombaan inovasi. Bukan ya. Ini inovasi itu bagian dari memperbaiki kebijakan pembangunan. Tuh. Silakan kalau ada yang mau tanya, teman-teman yang dari pemerintah daerah.
Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin closing remark aja, baik Kak. Siap. Ya, alhamdulillah udah selesai. Eh, mohon izin ini apakah masih bisa satu lagi ya? Ada yang bertanya, Ferry A, tantangan apa saja yang dihadapi dalam meyakinkan seluruh stakeholder terkait agar mau terlibat secara aktif, baik di dalam program dan inovasi maupun proses penyusunan dokumen perencanaan yang baik dan berimpact. Dari Pak Ferry A ini. Bagus juga pertanyaannya ya, karena mungkin ini yang paling Ada. sulit ya Pak. Eh, Pak Lufiandi dan Pak Dwi serta Pak Sekjen ya. Pak Rohmat juga mungkin ya masih ada di link Zoom ini. Karena kita bekerja dengan multi pihak, mungkin persepsinya berbeda, bagaimana kita menyeragamkan persepsi untuk mencapai visi yang sama terkait dengan pembangunan, proses perencanaan dan pembangunan yang berdampak. Kami persilakan mungkin dari Pak Lufiandi dulu, mungkin boleh Pak, bagaimana pengalaman Jawa Barat terkait dengan kerjasama multi pihaknya ini Pak? Ya, eh, betul Bu. Yang ditanyakan ini menjadi salah satu aspek penting, dan Ya, itu saya sampaikan di bagian akhir bahwa ada satu hal di luar PPD ini yang menjadi penting, yaitu yang kami sebut budaya kerja kolaboratif dan inovatif ini, yang memang di Jawa Barat itu didukung oleh eh, di RPJMD terakhir itu didukung oleh komitmen pimpinan melalui visi Jawa Barat yang menjadi juara lahir batin dengan kolaborasi dan inovasi. Jadi tanpa kolaborasi, tanpa inovasi ini tidak bisa dilakukan. Nah, ini diterjemahkan dalam sistem, Bu. Kita punya regulasi-regulasi manajemen kepegawaian, manajemen kinerja kepegawaian, termasuk juga eh, reward dan punishment-nya itu dilakukan perubahan, Bu. Jadi kami di Bapeda sangat terbantu sekali untuk mensinkronkan komitmen dari berbagai stakeholder, tidak hanya pemerintah ya, Bu ya. Karena ya, kami punya yang namanya pentahelik, dari mulai pemerintah, kemudian akademisi, badan usaha, masyarakat, termasuk media massa juga itu dilibatkan di situ. Jadi memang yang pertama tentunya komitmen pimpinan, kemudian regulasinya juga memungkinkan untuk pelaksanaan ini, dan tentunya yang terakhir eh, bagaimana implementasinya itu memang akhirnya ketika ada champion-champion itu harus yang kita replikasi terus yang ada di Jawa Barat. Mungkin itu Bu pengalaman Jawa Barat, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada provinsi maupun kabupaten kota lain. Terima kasih Bu. ya, ya. Terima kasih banyak Pak Lufiandi. Pak Dwi mungkin ada yang ingin ditambahkan? Iya, sama dengan Jawa Barat, mungkin di Temanggung ada kerja bareng-bareng, keroyokan multi helix gitu Pak. Sehingga memang tidak bisa bekerja sendiri, Pemda hanya Ya, mensinergikan eh, seluruh potensi yang ada. Dan memang kalau memang sudah kebutuhan dari masing-masing pihak, pasti akan bisa bekerja bersama-sama, tinggal disinergikan. Enggak, Pak? iya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Pak Sekjen, bagaimana? Ya, betul tadi. Kalau saya mau menambahkan penjelasan, Ya, eh, salah satu variabel penting itu adalah kolaborasi tadi itu ya, yang ya, itu yang harus dimiliki. Nggak bisa sih kerja sendiri, Pak Lutfiandi kerja sendiri nggak akan bisa. iya, selama selama ini Pak Dwi juga kerja sendiri juga nggak akan bisa. Nah, yang paling penting tadi ada yang sifatnya intangible, WK teman-teman semua, yang ya, sifatnya intangible. Pengalaman dari Pak Dwi dan pengalaman dari Pak Lutfiandi ini juga menentukan loh. Pak Dwi tadi tuh track recordnya sangat baik sekali. Pak Lutfiandi juga ya, saya kira sangat baik sekali, dan ini juga menjadi kunci. Jadi artinya kalau mau melakukan perbaikan kebijakan yang bermanfaat dan berdampak buat masyarakat, tentu harus dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman dan punya komitmen tinggi. Selain kolaborasi tadi itu. iya. Terima kasih banyak Pak Sekjen. Mohon izin Pak Direktur
Pak Rohmat Supriyadi, apakah masih bersama kita semua di sini? Pak Rahmat masih ada. Ini masih Rohmat, Masih, Pak masih, Rohmat masih ada ya? masih Oh, Masih ya? Pak Mo- Rahmat masih ada. Mohon izin Pak, mungkin bisa diklarifikasikan sedikit terkait dengan ide Bapak ya, karena menurut kami ini menarik sekali Pak, bagaimana kita bisa menjadi suatu gerakan bersama secara kebangsaan Indonesia bisa lebih maju lagi, pembangunan bisa lebih berdampak pada masyarakat. Mohon dijelaskan sedikit Pak, kira-kira ide besarnya nanti akan seperti apa, sekaligus mungkin closing statement untuk kegiatan kita pada hari ini. Kami persilakan Pak. Oke, baik. Ternyata bukan closing statement, karena closing statement nanti oleh Pak Ketua PPPI, Bu. Mohon izin Pak, Kami, beliau lagi ada memimpin rapat untuk transformasi ekonomi oh, Indonesia. oke. Oh, Kami nanti Pak. ingin ada closing statement dari masing-masing narasumber, kemudian nanti akan ditutup oleh Pak Sekjen. Kira-kira Oke, seperti itu mungkin nanti Pak. Ya, ya. mohon berkenan Pak untuk menjelaskan lagi lebih detail kira-kira nanti seperti apa Oke, kita bisa bekerja bersama dari Aceh sampai Papua, kemudian dari provinsi dan kabupaten kota, tidak hanya mendapatkan penghargaannya, tapi lebih dalam maknanya, bagaimana pembangunan proses-proses perencanaan ini bisa berdampak untuk ya. kesejahteraan masyarakat, daerah, dan juga untuk lingkungan, Pak. Mohon perkenannya, Pak. Kami persilakan. Oke, baik, Bu Eka. Bahwa tentunya kita tidak bisa menyamakan langkah ataupun menyamakan kualitas antara perencanaan di teman-teman Timur Indonesia dengan di Barat, terutama di Jawa ya. Tapi kami akan sangat menghargai inovasi-inovasi eh, perencanaan, inovasi-inovasi perencanaan, inovasi-inovasi program-program pembangunan yang dilaksanakan di kawasan Timur Indonesia. Karena tentunya inovasi-inovasi yang dilakukan di Timur Indonesia pun akan turut mempercepat pembangunan untuk dengan karakteristik yang ada di Papua, di Maluku, di NTT, demikian, termasuk Sulawesi. Jadi ya, Bappenas tentunya akan melihat secara spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing di dalam melakukan pembinaan perencanaan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tentunya eh, memahami bahwa RPJP 2025, 2045 itu kan akan mencapai Indonesia emas, di mana eh, tentunya sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing, tentunya Indonesia emas ini akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Nah, tapi tentunya di dalam mencapai Indonesia emas tersebut eh, tidak bisa lagi dengan cara bisnis as usual. Tentunya kita harus berpacu dengan satu inovasi-inovasi perencanaan, inovasi-inovasi pembangunan yang harus kita create secara lebih baik sehingga transformasi ini bisa diwujudkan dengan adanya inovasi-inovasi tersebut. Tentunya negara-negara maju yang sudah kita lihat bersama, mereka tentunya di dalam melakukan pembangunan itu tidak melakukan dengan hanya cara biasa, tetapi sudah harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa lagi atau tidak bisnis as usual, tapi melakukan lompatan-lompatan yang tentunya menggugah kita untuk melakukan berpikir kreatif mengawal eh, perencanaan dan pembangunan yang semakin maju. Tentunya dua daerah tadi, Jawa Barat dan Kabupaten Temanggung, kita bisa lihat bersama adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh mungkin tidak hanya Pak Gubernur ya Pak Lutfi dan Pak Dwi ya, tetapi memang sudah mensistemik di dalam kelembagaan perencanaan di Jawa Barat maupun Temanggung gitu ya. Jadi memang faktor kepemimpinan menjadi syarat dari adanya inovasi-inovasi pembangunan baik perencanaan maupun program.
unggulan tadi gitu. Tetapi tentunya masing-masing tidak hanya gubernur tapi juga kepala bapeda, kepala bagian itu pun juga harus menjadi harus memiliki leadership yang baik untuk mengawal itu. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu para perencana di provinsi di seluruh kabupaten Indonesia mohon bisa membangun leadership mulai dari diri kita masing-masing untuk bisa melakukan inovasi-inovasi pembangunan yang semakin baik untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. Demikian Bu Eka yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rohmat. Kami sudah mencatat kata kunci dari Bapak ya Pak ya. Inovasi, leadership, berpikir kreatif, dan kreativitas. Terima kasih Oh Pak. ya, Serta ada yang masih mewujudkan mau Bu. kekhasan. Satu lagi, Ya Pak, tadi ada pesan dari Pak Deputi bahwa siapa? kami berharap bahwa PPPI ini bisa menjadi jembatan untuk replikasi inovasi-inovasi tadi. Demikian, terima kasih. Siapa? Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya Mantap mohon banget nih berkenan Pak Pak. Direktur. Iya, luar biasa sekali. Support Pak Randy, support Selanjutnya Pak mohon Randy. berkenan. Iya, iya Pak. Oke, selanjutnya mohon berkenan Pak em, Lufiandi. Kami persilakan Pak, mungkin ada closing statement dan harapan-harapan untuk teman-teman kita di seluruh Indonesia dari pengalaman Jawa Barat. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Bu Moderator. Pada prinsipnya tadi seperti disampaikan Pak Sekjen, PPD ini dalam artian juara PPD ini bukan menjadi tujuan yang utama. Tujuan yang utama adalah tentunya bagaimana tujuan dan program pembangunan yang direncanakan itu bisa dieksekusi, diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat yang menerima program tersebut. Mudah-mudahan ini ke depannya bisa direplikasi di wilayah lain. Kami Provinsi Jawa Barat sangat terbuka sekali bagi teman-teman di provinsi lain, kabupaten kota lain, untuk sama-sama berdiskusi, sama-sama sharing pengalaman karena kami selalu mendapatkan sesuatu yang baru ketika melakukan sharing pengalaman dengan wilayah yang lain. Itu pasti, Bu. Karena tidak hanya teman-teman itu mendapatkan informasi dari kami, saya juga dapat informasi yang baru. Termasuk di 2 tahun terakhir, kami kerjasama antara LAN dengan Pusbindik Klaten untuk perencanaan kami menerima magang dari teman-teman Papua, Pak, untuk bagaimana kami mencontohkan pola kerja yang ada di eh, Provinsi Jawa Barat, tidak hanya Bapeda tapi perangkat daerah lain itu kita upayakan bisa direplikasi. Harapannya tentu tadi teman-teman semua punya informasi, punya kemampuan dan punya segala hal yang setara di seluruh wilayah Indonesia ini, tidak hanya wilayah barat saja yang maju tapi wilayah-wilayah lainnya juga kalau harapan saya itu punya kemampuan yang setara baik dalam merencanakan, mengimplementasikan itu semua rencana yang sudah disusun. Itu mungkin Ibu Ya. sedikit closing dari saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Lutfiandi. Kami sudah mencatat ya, amazing banget ya saran-sarannya, replikasi, sharing pengalaman, dan kita bisa belajar bersama. Oke, selanjutnya Pak Dwi Sukarmei, mohon izin Pak. Mungkin Ya, Bapak bisa menyampaikan. Halo Pak Pak ya. Dwi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ya, semua pihak atas semua hal yang terjadi. Kemudian yang kedua mengajak untuk terus bergerak, terus berinovasi untuk memberikan karya terbaik pada bangsa dan negara. Dan terakhir, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Temanggung, Bu. Iya, sekalian, Pak. iya. Terima kasih banyak Pak Dwi. Semangat nih teman-teman yang lain tentunya juga ingin berkunjung ya ke Temanggung ya. Terima kasih atas sharingnya dan yang terakhir mohon berkenan Pak Sekjen, Pak Randy, closing statement dan sekaligus juga Ya, mungkin menutup acara kita pada dari pagi ya hingga siang hari ini. Kami persilakan Pak Sekjen. terima kasih Mbak Eka. Yang saya hormati Pak Rohmat Supriyadi mewakili Bapak Deputi,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang saya hormati Pak Lufiandi, Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Pak Dwi, Kepala Bapeda Kabupaten Temanggung. Ini langkah awal yang sangat baik sekali karena ujung tombak dari keberhasilan pembangunan daerah itu adalah para perencana. Dan berdasarkan hal tersebut, ini kami mempunyai inisiatif Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, mengumpulkan teman-teman perencana agar mereka memiliki pengetahuan, memiliki cakrawala yang luas dalam hal menjalankan pembangunan daerah, sehingga pembangunan daerah bisa dilaksanakan dan bukan sekedar di atas kertas, tapi juga berhasil ada manfaatnya, terutama manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat. Nah, kebetulan ada wahana yang namanya penghargaan pembangunan daerah. Syukur-syukur bila keberhasilan pembangunan di daerah tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari pemerintah pusat. Kebetulan juga Bappenas dalam hal ini dikoordinasi oleh tempatnya Pak Rohmat, itu merupakan apa namanya penyelenggara, ya, penyelenggara kunci gitu ya, penyelenggara kunci lah, apa istilahnya Pak Rohmat, core of the core gitu ya, core of the core dari dijaminnya agar pembangunan daerah itu tidak hanya di atas kertas, tidak hanya di atas dokumen saja, tapi juga dilaksanakan. Lebih dari itu dihasilkan, ada hasilnya. Lebih dari itu hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebih dari itu manfaatnya lebih besar dari itu bisa mengubah masyarakat dari semula kaya menjadi miliuner, dari semula UMKM, usaha mikro kecil menengah, menjadi UMKM juga, usaha mikro kecil miliaran. Nah, itu ya, UMKM juga itu ya. Jadi yang satunya sebelum ada pembangunan yang terlaksana secara berdampak, itu UMKM, usaha mikro kecil menengah, senantiasa menjadi usaha menengah saja. Tapi setelah ada sentuhan dari Pak Lufiandi, sentuhan dari Pak Dwi, maka mereka tetap UMKM, tapi M terakhir berubah menjadi miliaran. Jadi usaha kecil menengah miliaran. Nah, itulah pembangunan yang berdampak yang tadi sudah benar-benar dijalankan oleh Jawa Barat dan Temanggung. Saya kira pembelajaran terbaik yang kita dapatkan hari ini adalah komitmen yang tinggi dari para pejabat perencana dan para perencana dalam benar-benar mewujudkan dokumen rencana menjadi kenyataan dan menjadi manfaat buat masyarakat. Itu yang paling penting. Bukan sekedar menang PPD. Menang PPD itu urusan nomor 6. Urusannya Pak Rohmat dan tim penilai. Saya. Kebetulan saya tim penilai. Jadi urusan nomor 6 itu. Urusan nomor 1, usahakan masyarakat berbahagia dulu. Itu pembelajaran yang paling penting. Saya kira juga menjadi closing dari saya selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Nasional Perencana Pembangunan Indonesia. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Rohmat, kepada Pak Lufiandi, kepada Pak Dwi atas kesediaan berbagi ilmu kepada kita semua. Lebih lanjut, saya siap menjalankan tugas Pak Rohmat untuk membagi ilmu ini ke seluruh pemerintah daerah. Gitu Bu Eka. Iya, terima kasih sekali Pak Sekjen, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu teman-teman semua, Bapak-bapak narasumber, terima kasih sekali atas sharingnya dan arahannya dari pagi hingga siang hari ini. Kita telah tiba di akhir acara kita belajar bersama praktik baik inovasi pembangunan. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, menginspirasi kita semua untuk bisa membangun daerah kita masing-masing. Atas nama panitia kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan ini atau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kegiatan training yang lainnya. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Mohon semuanya. banyak izin, semuanya. Pak Randy sehat Iya, terus, Pak Terima kasih. Noviandi, Pak Dwi, terima Pak Rahmat. kasih. Terima kasih, izin Le. Terima kasih. Matur nuwun, izin Ini Le. matur nuwun, Pak Dwi, pasarku gendem, gandem. Pak Sri, berarti udah lewat. Baik Kak, sampai ketemu lagi. Iya, Matur terima nuwun. kasih banyak Pak Sekjen. Oke. Ya, Terima kasih Pak Assalamualaikum. Randi. Mbak Pri, apa kabar? Udah lama Sehat nggak Pak. ketemu. Iya Pak, sehat. Siapa? Semangat Mbak Pri. Ya, Kapan siap. nih Sumsel juara 1 pagi? Insya Allah Pak. Terakhir 2024. 2023. Iya.